Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi alafa baina qulubina wa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati dan muliakan orang tua kita, Ketua Yayasan Al-Mandur, Buya Haji Gonto Medan. Sama kita hormati Ketua IPHI Sumatera Barat. Hadir hari ini beliau Ustaz Dr. Sapat. Yang sama kita hormati Ketua KBIHU Al-Mandur beserta seluruh jajaran pengurus. Sama kita hormati para pendamping ibadah, para mukhawif. Hadirin Bapak Ibu, calon jamaah yang akan berangkat umrah insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga selalu bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam kita kirimkan untuk tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan, izinkan menyampaikan permohonan maaf dan salam dari Pak Gubernur. Beliau tidak bisa hadir karena ada agenda lain yang juga tidak bisa ditinggalkan dan mewakilkan kepada saya. Biasanya yang hadir ini kalau mewakili Gubernur acara-acara keagamaan itu adalah asisten satu atau asisten pemerintahan dan kesejahteraan. Sekarang yang hadir asisten perekonomian dan pembangunan. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan nilai pertemuan kita hari ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KBIHU Al-Mandur. Kenapa demikian? Karena sudah memberikan andil besar dalam rangka memfasilitasi masyarakat Sumatera Barat yang akan menunaikan ibadah haji ataupun umrah. Tidak mudah sesungguhnya memfasilitasi jamaah yang akan berangkat haji ataupun umrah. Tidak hanya di tanah air, di tanah suci juga dilakukan pendampingan dan fasilitasi. Tentunya ini adalah sebuah tugas mulia yang insya Allah akan diberi ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendampingan dan bimbingan KBIHU ini, jamaah haji dan umroh bisa menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan dan tuntutannya. Karena tanpa dibimbing, difasilitasi, rasanya sulit
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan manasik tentunya adalah bahagian dalam rangka mempersiapkan para jamaah yang akan beribadah ke tanah suci sehingga punya bekal yang memadai, punya bekal yang cukup sehingga ibadah yang dilakukan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Bekal yang diberikan adalah bekal-bekal yang penting, baik itu terkait dengan tata cara, terutama yang tidak kalah pentingnya adalah bekal rohani atau bekal yang saat ini dikenal dengan istilah bekal spiritual. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, keberangkatan ke tanah suci itu butuh kekuatan. Kekuatan itu mulai dari fisik, kemudian materi, dan juga kekuatan rohani. Saya punya pengalaman menarik tahun yang lalu ketika ibadah haji Ketika ibadah haji tahun yang lalu ada jamaah yang dari Sumatera Barat itu tidak mau diajak ke Masjidil Haram untuk sholat, untuk tawaf. Kenapa dia tidak mau? Ternyata katanya setelah saya diminta datang ke kamarnya, ke penginapannya, jamaah itu katanya mengabu ke Masjidil Haram, Pak. Nggak nampak di Abu Ka'bah. Bayangkan Bapak Ibu datang ke tanah suci, ke Makkah Al-Mukarramah, sampai di Masjidil Haram, tawaf wajib yang pertama kali ketika datang haji itu, nggak nampak di Abu Ka'bah, Pak. Untuk apa bukan segala mana bukan seperti itu. Niatnya insya Allah niatnya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada persoalan lain yang belum selesai sebelum dia berangkat. Maka saya katakan tadi, bekal kekuatan badan fisik insya Allah bisa diatasi. Nah kalau tawaf berjalan kaki bisa pakai kursi roda. Namun mana pakai kursi roda ini ada pakai kendaraan cepat. Apa yang betul-betul asal ada bukti bisa. Tapi yang menjadi persoalan itu tadi, beliau katakan tidak nampak Ka'bah. Awak sudah dari TV nampak jawab Ka'bah, ya kan? Beliau lagi pun Masjidil Haram lagi nampak Ka'bah, tidak nampak Ka'bah. Usut punya usut, ambo mundur dulu Pak, pernah ikut kawan. Karena ikut kawan, mundur dulu ikut kawan di kampung, karena istilahnya barang-barangnya menuntut-nuntut. Nah, sambil pas haji tidak tuntas, penyelesaiannya bermasalah. Pai suami istri beliau itu. Nah oleh sebab itu memang ketika datang beribadah ke tanah suci itu semuanya harus bersih. Harta yang kita gunakan mesti bersih, niatnya juga mesti ikhlas, terus karena Allah Ta'ala. Kemudian
akidah kita harus bersih, tidak boleh ada berbau syirik. Kan dapat berbau dan mereka syarika dan baik. Tidak boleh berbau syirik. Nah, keberadaan KBIH sesungguhnya adalah memfasilitasi, mendampingi, dan membimbing para jemaah sehingga nanti beribadahnya secara maksimal. Tentunya kita berterima kasih sekali lagi para pemimpin ibadah yang sudah mau mendampingi. Apalagi rata-rata jemaah kita itu umurnya sudah lanjut atau istilahnya lansia. Kami pengalaman tahun lalu Pak, ada ustaz-ustaz itu pemimpin ibadah kita tahun lalu ibadah haji ramah lansia. Saking ramah lansianya satu kloter 300 sekian, paling banyak 270-an isinya lansia. Saking ramah lansianya. Nah, banyak lansia itu tidak mudah ternyata. Petugas pemimpin ibadah 1 orang, ketua kloter 1 orang, tenaga kesehatan 3 orang, 5 orang tambah PTHI, pendamping ibadah haji, PTIH 1 orang kedua, jamaahnya 300 lebih, 390. Nah, luar biasa sebenarnya tugas pendamping pemimpin ibadah tersebut, termasuk ibadahnya juga. Nah, oleh sebab itu harapannya ke depan KBIHU Al-Mabrur, namanya saja Al-Mabrur. InsyaAllah jamaah yang didampingi ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur. Yang umrahnya makbul. Karena ada juga kita semoga ibadah umrahnya mabrur. Setahu tak ada orang mabrur yang mabrur itu haji. Tidak. Kalau umrahnya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya sehat dan tentunya himbauan kepada Bapak Ibu yang akan ikut bimbingan di KBIHU Al-Mabrur, mari ikuti dengan sebaik-baiknya, ikuti dengan serius. Kalaupun tidak hafal, bacaan-bacaannya jadi pas oleh hafal. Bekul kagak ada hafalan tak jadi ibadah. Ya kan? Misalnya ada buku bacaan-bacaan doa untuk ibadah masalah awal. Masih buku buku orang ini tak campak buku kan? Awak lain langkah saja padahal bukan dari buku itu ibadah. Nah, ini yang mungkin perlu kita pahami dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghimpun kita dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita selama hidup juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dan mari sama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pembukaan bimbingan manasik bagi jamaah yang berada di bawah pengelolaan KBIHU Al-Mabrur berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu ke belakang saya nampak, saya nampak Ustaz. Saya nampak tuh. Yang lalu nampak di Ustaz ya. Ada macam hari Jumat. Kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa fil hadis al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Dalam hadis dinyatakan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Bapak Gubernur yang saya hormati, dalam hal ini dihadiri oleh Pak Asisten 2, Pak Ari, Bapak Buya, Ketua Yayasan, Bapak Gubernur yang hadir. Kalau jadi kekuatan pasal 70 mau beliau, tapi ternyata 92. Alhamdulillah ya. Ketua KBIU Al-Mabrur yang kita hormati, dalam hal ini seluruh pengurus yang hadir, para instruktur, para guru-guru manasik yang hadir, kemudian dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumatera Barat yang hadir. Ampun berani menyapit calon-calon jemaah haji, tapi mencari wajahnya lapa haji wajah sesat lupa. Dari wajahnya nampak. Insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya nampak tarbiyah di layar. Saya nampak tarbiyah, Pak. Nah, lanjut. Labbaik Allahumma labbaik. Sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Cuma kalau wajah menjadi ke situ, kali pembukaan belum banyak yang hafal. Tapi insya Allah nanti kabar lagi insya Allah hafal. Ya, karena kita berangkat 1 tahun lagi. Ya, Bapak Ibu yang kita muliakan, karena ini pramanasik atau baru mulai pembukaan, kita mengingatkan saja Bapak Ibu, insya Allah kita sedang diberi kunci oleh Allah sebenarnya. Apa kunci yang kita dapatkan hari ini? Adalah kunci surga. Jadi Bapak Ibu itu sedang mendapatkan tiket, bukan tiket Makkah Madinah, tapi sedang memegang tiket ke surga. Makanya aku berani menjawab cari wajah
Ya, masa tunggu pulang sesudah boleh. Iya kan? Kalau ditunggu berhalang menunggu kan, nah jadi supaya tidak menunggu, selesai urusan pulang lagi. Nah, bergerak seperti kegiatan biasa, ya kan? Jadi tidak perlu kita tunggu haji ini. Jadi kadang-kadang kalau Allah sudah ya menentukan untuk kita, insya Allah Pak ada saja jalan, ya kan? Tidak satu jalan ke Makkah, banyak jalan. Bisa dengan melalui Madinah, bisa melalui Jeddah, ya kan? Tapi yang jelas segala sesuatu itu adalah kehendak Allah. Yang dari Bapak Ibu, hari ini tiket-tiket ke surga itu sudah kita pegang. Bagaimana kita mempersiapkan 1 tahun ke depan. Saya tidak terlalu ini Bapak Ibu kalau di Manasik ini, karena banyak jemaah ini yang terbebani dengan baca-bacaan. Padahal sebenarnya saya dulu dilatih, nih guru saya di sini Pak Haji kan, ya, suruh kok Bapak Ibu. Yang dibaca itu cuma kan 2 aja kalau haji. 1, labbaika Allahumma umratan. Yang kedua, labbaika Allahumma hajjan. Kan itu yang masuk. Ya kan? Niat ihram di miqat. Ya kan? Kalau ke Madinah ya nanti di Bir Ali. Kalau tanggal 8 ya di hotel. Itu sebenarnya. Yang lain-lain itu kan tambahan-tambahan dalam menambah ibadah. Kalau yang haji, berapa hari sebenarnya? Saya sering tanya, berapa hari haji pun Ustaz? Umroh itu tidak sampai 1 hari, jadi terlalu pusing Bapak Ibu. Kalau berangkat dari Madinah, ya kan, sudah zuhur seperti ini, nanti jam 11, jam 12 mulai kita tawaf, jam 3 sudah selesai umroh. Sekian jam itulah yang umroh. Setelah itu nanti tanggal 8 kita menuju ke Arafah. Arafah mana situ? Wukuf tanggal 9. Wukuf itu artinya apa? Menetap. Sudah hadir saja di Arafah dan selesai, sudah sah haji. Nanti malamnya ke Musdalifah. Musdalifah ke Mina, melontar, selesai melontar gunting rambut. Sudah ada namanya nanti tahun awal. Karena kita tidak bisa langsung ke Makkah untuk tawaf ibadah, maka bisa aja diambil nanti tahalus, ya kan? Awal nanti tawasaninya di belakangan, ya kan? Nah kalau tawasani awal kita ambil sampai tanggal 12 pagi, jadi tidak lama yang haji itu sebenarnya Bapak Ibu. Lalu mana selama itu di Makkah, ya kan? Pertama seperti kita di sini. Jadi kalau ada kasus-kasus yang terjadi seperti tadi itu, kok lagi ibu dia kayak Ka'bah, di Masjidil Haram nggak nampak Ka'bah, kan ada masalah, ya kan? Jadi selama kita berada di Madinah 9 hari atau di Makkah sampai nanti pulang, di luar haji yang saya ceritakan itu adalah kegiatan ibadah. Bagaimana selama itu kita bisa ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi ringan? 1, ringanlah hari Pak Ibu. Ringanlah berjalan ke rumah Allah hari ini. Tapi kalau masih lari itu ke rumah Allah, saya khawatir nanti jangan-jangan sampai di Makkah nanti kamu sholat hotel saja balik. Maka itu biasa Pak targetkan selama 1 tahun ini saya sholatnya berjemaah di masjid supaya nanti di situ mudah. Apalagi kalau tinggalnya nanti disisa kan, disisa sampai 4 kilo, ada yang 5 kilo. Kalau dapat dari Jarwal, oke lah 2,5 kilo. Di waktu kita pergi ke Masjidil Haram pakai bus selawat. Nah itu dalam seketik dalam siapa ini, ya kan? Nah, artinya persiapkan betul hari ini. Biasakan sholat berjamaah di masjid supaya nanti kita nampak. Kegiatan Bapak Ibu itu nanti
Di situ tidak ada biasa. Maka itu targetkan selama pelatihan manasik itu sholatnya sudah berjamaah, Pak. Kapan perlu bacaan sholat, cara sholatnya itu diperbaiki kembali. Nah banyak buatnya jemaah tuh cara sholatnya sudah bilang ibu, ini saja SD kami dulu ya Ustaz, ya kan? Sekali tidak mahu bacaan sholat ibu itu, ya kan? Pak kira bacaannya lepas apa tidak? Diperbaiki kembali Pak. Alhamdulillah kalau sudah baik, jadi membiasakan supaya ringan sampai di Makkah dan di Madinah. Itu banyak Bapak Ibu yang tidak mau pergi ke Masjid Nabawi, itu banyak, ya kan? Kalau tidak diselesaikan hari ini banyak yang kejadian seperti itu, ya kan? Ada yang suami istri lagi esok, ada lagi esok bisa sekolah lo, enggak kan? Tapi kok malam pertama itu, ya kan? Datanglah jam 2 malam kamu, ya kan? Mau perpisahan kami ikut ya? Kamu ada kami bisa dapat. Ya udah aku di lantai bawah, aku lantai atas. Masalah tak bisa. Kirunya beliau pun tak pernah berpisah lalu beliau. Ya kan? Haji mah bisa, ya kan? Itu masalah yang kecil-kecil seperti itu jadi masalah, ya kan? Kalau umroh bisa apa iya? Kalau umroh bisa kamar boleh bayar. Ambo jo istri ambo jo suami ambo bisa apa? Lagi bisa bayar istri selesai itu mah. Kalau haji tak bisa. Itu saja jadi masalah, bayangkan kalau tidak selesai di situ, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, apa yang ingin sebetulnya Pak? Diperbaiki cara hubungan kita dengan Allah di Indonesia ini supaya di sana itu betul-betul terjalin kenikmatan. Makanya saya sulit menjawab Bapak Ibu apa hukumnya haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang, sulit kita menjawabnya. Ketika Buya Hamka ditanya, Buya, apa hukumnya haji berulang-ulang, umroh berulang-ulang? Kata Buya Hamka, apa lapai umroh palun? Anu lai, apa lapai haji palun? Anu lai Buya, akan itu pailah haji dulu, pailah umroh dulu. Nanti akan kita jawab. Apa yang kita dapatkan di situ ketika kita ibadah haji, ketika kita umroh? Kenikmatan yang luar biasa, yang tidak ada nilainya dibandingkan dengan uang yang kita berikan. Abu membawa jemaah saja ke Raudhah itu, keluar dari Raudhah itu, bertanya maksudnya Pak, ya Allah Ustaz, ini uang mana maksudnya Ustaz? Kalau dibandingkan yang begini 30 juta kan, oh itu nilainya 30 juta, kita bisa orang yang balik ke situ aja. Ya kan? Dan itu disiapkan, betul-betul disiapkan. Maka itu banyak Pak. Pertama banyak berdoa. Perbaiki hubungan kita dengan Allah tadi ada salat berjamaahnya, salat tahajudnya, kemudian berdoa. Kalau lansia-lansia seperti tadi itu asal sering berdoa, insya Allah Allah akan mudahkan. Kita ini kan tamu Allah ya Pak. Tamu Allah, kita bertamu ke rumah orang saja, atau orang bertamu ke rumah kita saja tidak kita urus, malu kita. Betul nggak Bu? Nggak ada loh, tidak ada kopi, tidak ada gula, tidak ada orang tipu di rumah awak, tak perasaan. Kalau ada pintu belakang, mau lucu sih pintu belakang dulu. Diam-diam saya ke kadeknya itu. Kalau ingin, apalagi kita ini kan menjadi tamu Allah. Ya kan, cuma di rumah Allah dan sampai Allah jangan kadang-kadang jadi masalahnya. Nggak boleh sombong, ya nak. Kamu itu, kamu tidak sebentar. Saudara saya berapa kamu lacak ke situ? Nah, itu kan sombong namanya. Maka itu banyak istighfar, betul Pak. Jadi istighfar ini senjata yang paling hebat ketika kita berada di Madinah dan di Makkah. Ya, kalau tidak capek istighfar, capek membayar. Aku baik tahun 2007 balik 3 jam selesai di Makkah. Padahal kalau tadi ke situ itu ada kesalahan boleh. Mau jemaah 1.000 sama orang.
Lagi gojang buka sebentar apa? Tak tahu jalan. Akhirnya gue suruh jemaah dulu, lalu tanya seorang-seorang, aku nak tadi yang tolong dompet mengecek. Ustaz, aku tadi ngajak apa-apa kok? Aku jawab, belum Ustaz. Ustaz kok langsung kemari, tidak selesai waktu. Oh itu gimana Pak? Ya nak, ayo aja Ustaz. Ustaz kok langsung kemari, tidak selesai Pak. Aku Allah, aji bola aja Ustaz di beda selesai. Kira-kira jauh bertahun-tahun Pak. Ya kan? Ajo ya. Istighfar. Maka itu istighfar itu membuka jalan kita. Maka itu berbanyak di situ. Jadi artinya Bapak Ibu yang dimuliakan, perbaiki hubungan kita di sini bersama Allah. Insya Allah di sana nanti kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua, supaya dipermudah perjalanan kita ini, nanti memang yang berhubungan dengan harta tolong diperiksa kembali. Ya, yang betul-betul hartanya bersih. 3 hari di Madinah hilang living cost jemaah. Lagi 2 hari baru melapor Pak. Ustaz, living cost aku hilang Pak. Ustaz, baraku. Ustaznya 1.500, waktu itu masih 1.500. Ya, tambah sekian juta uang rupiah. Aku tanya saya, lihat halal pikir Pak. Oh tinggi tensinya Pak, halal Ustaz, masa halal? Guyup keras keringat, oke kita bertindak. Bego, zuhur, apa doa di Masjid Haram, Masjid Nabawi. Doa ya Allah, kalau harta yang hilang itu bercampur dengan air haram, hilangkan semuanya ya Allah, bersihkan semuanya ya Allah. Suami istri berdoa di situ. Apa berdoa? Ya Allah, kalau harta yang hilang itu akan bercampur dengan yang haram, pukul habis supaya bagian dari perbersihan harta. Ini baru pulang saja, baru ibu pulang dari sholat zuhur Masjid Nabawi sampai di hotel, enggak, aku yang mana? Nampak boleh. Itu datang orang mantan pipi Pak. Lagi 2 hari tercecer pipi itu ibu orang mantan. Itu kalau insya Allah Pak, kalau halal dia akan dipulangkan kembali oleh Allah. Jadi kalau hilang di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu tidak halal, Ustaz. Aku nak cek di situ dua ibu tidak. Jika dia kesimpulan orang tidak. Tapi nanti Inna Allah tayyib la yuqbalu illa tayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan Allah akan menerima, ya kan, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Insya Allah di bawah bimbingan KBU Al-Mabrur, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mendapatkan haji yang mabrur itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan manasik haji sehingga nanti kita betul-betul mendapatkan haji sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Khudhu anni manasikakum. Ya kan, ambillah cara manasik dariku Rasulullah, dan mudah-mudahan haji dan umroh kita diterima di sisi Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua berdoa kepada Allah dengan aminkan. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah
ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami yang hadir pada saat ini dalam pembukaan manasik hari ini ya Allah. Engkau berkahi acara kami ya Allah. Jadikanlah sebagai amal soleh kami di sini ya Allah setiap perbuatan yang kami kerjakan ya Allah. Bukakanlah hati kami ya Allah dalam menerima ilmu yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu instruktur ya Allah, dan kabulkan keinginan kami ya Allah bagi calon yang akan berangkat ke ibadah haji ya Allah. Sudah ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah, sehat lahiriah dan batinnya, sehat jasmani dan rohani ya Allah, terutama sehat pemikiran kami ya Allah, sehingga terbuka hati kami dalam menerima ilmu yang diberikan oleh siapapun kepada kami. Ya Allah, tetapkanlah kami beriman kepadamu sampai akhir hayat kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami ya Allah, sehingga kami tetap istiqamah dalam beriman kepadamu. Ya Allah, yang Maha Pengampun, kami ini manusia biasa ya Allah, dan mungkin kami tidak bersalah selama ini, pernah bersalah, berbuat dosa besar maupun dosa kecil ya Allah. Kami sadar ya Allah, setiap dosa yang kami berbuat, kalau tidak Engkau ampuni ya Allah, itu pasti siksa dan azab kami ya Allah. Kami tidak sanggup dengan siksa dan azab ya Allah. Kami tahu ya Allah, azab-Mu berbahaya ya Allah. Tusqa min ainin aniyah, Engkau sediakan minuman air yang mendidih dan panas. Laisa lahu ta'amun illa min dharib, tidak ada makanan yang tersedia kecuali kayu berdunia ya Allah. Kami tidak sanggup menerima siksaan seperti itu ya Allah. Untuk itu ya Allah, sebelum datang ajal kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, baik yang sengaja maupun yang tidak ya Allah. Dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Dosa keluarga dan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalam.